pasien keganasan tiroid post-tiroidektomi total, tes lab untuk menilai recurrence tumornya adalah bukan anti-TPO, Kak. TPO, Kak. Keganasan tiroid post-tiroidektomi total, tes lab untuk menilai recurrence tumor. TTPO bisa sih. Ya boleh lah anti TPO aja. Itu kan anti tiroid peroksidase ya. Kalau tiroid peroksidase itu kan fungsinya untuk yang memecah tiroidnya. Tapi ada nggak sih yang untuk ada khasnya itu, ada apa namanya, kayak kalau misalnya dia untuk kolon kan ya ada yang untuk lebih ke arah anti TPO ya. Next. Seorang perempuan 45 tahun, leher bagian besar membesar, ikut Stop di sana. Kalau dia CA tiroid, dia tiroglobulin. Tiroglobulin ya. Coba lihat ke atas. Untuk menilai recurrence tumor. Udah, itu jawab aja tiroglobulin. Yang ini. Nah. Jadi mau CA, mau dia ganas, mau enggak, ya udah tiroglobulin aja. Anti TPO itu lebih diutamakan kalau dia mengarah ke autoimun. Misalnya tadi hipotiroid, anti TPO-nya positif pada Hashimoto gitu ya. Ini karena saya baru baca soal berikutnya, karena dia dibilang juga ada CA ya. CA medular. Next. Seorang perempuan 45 tahun, leher bagian depan membesar, ikut bergerak saat menelan. Nodul padat, tidak nyeri, terdapat tumor di mukosa mulut. Neurofibroma pada badan dan lengan kanan. Pada pemeriksaan apa yang dilakukan kalau curiga karsinoma medular tiroid? Udah, periksa aja tiroglobulin ya. Kalau CA tiroid itu semuanya tiroglobulin ya. Kalau TSHS pada apa kita periksa? Hipertiroid, Kak. Ya bisa. Hipertiroid bisa, hipotiroid juga bisa ya. Dia lebih ke ini. Oh, kalian mau sholat ya? Mau sholat berapa menit sholat? Atau mau ganti-gantian setelah? Mau lanjut dulu atau mau istirahat dulu? Gimana? Tapi kamu sholat dulu, Kak. Ya. Oh, berapa menit boleh? 15 menit cukup? Apa kalian mau makan lagi atau mau rebahan dulu? Gimana ya, ayo kasih keputusan. Halo. Mau sholat dulu berapa menit? Kita pending dulu atau mau lanjut aja? Mungkin istirahat mau Kak 15 menit. Oh, 15 menit ya. Berarti nanti kakak balik lagi jam 14.55 lah ya. Boleh? Iya, Kak. Oke, silakan sholat dulu lah.
Baca, Dek. Laki-laki 20 tahun datang dengan keluhan benjolan pada leher depan bagian atas, dialami sejak 1 tahun yang lalu. Sejak 6 bulan yang lalu, benjolan pecah, sering keluar cairan terutama saat makan. Pada pemeriksaan ditemukan benjolan tertarik ke atas saat pasien menjulurkan lidah. Diagnosisnya adalah kista tiroid, Kak. Ya, betul ya, kista tiroid. Kenapa? Karena dia ikut gerak menelan ya, dan dia juga pernah riwayat pecah gitu ya. Jadi membedakannya kista abses itu kalian tahu ya, kalau kista itu dia memang adanya terbentuknya kantung yang diisi oleh cairan. Apakah dia cairan fisiologis tubuh atau air gitu ya? Bisa kalau misalnya dia dari letaknya, kalau misalnya dia terikut ketika kita menelan atau kita menjulurkan lidah, dia mengikut, bisa aja dia menempelnya pada tiroid. Tapi yang paling penting harusnya diperiksa juga kadar-kadar fungsi tiroidnya apakah sudah terganggu atau tidak. Kalau hanya dia benjolan saja dan ada isinya air, ya udah dikatakan kista tiroid. Didede dengan dia nodul tiroid. Kalau misalnya kita ini kan FNAB. Ke nodul tiroid ya. Jadi jawabannya sudah betul, kista tiroid. Next. Ya, dibaca, Dek. Biar kalian hafal soalnya. Seorang wanita usia 25 tahun datang ke praktek dokter karena pembesaran di leher yang terlihat dari jarak 4 meter. Keluhan mudah capek dan haid tidak teratur. Pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran tiroid yang difus dan tidak nyeri. Tekanan darah 120/80, nadi 58 kali pernapasan, 24 kali. Tanpa menunggu hasil lab, kemungkinan diagnosis adalah Ya, apa jawabannya, Dek? tiroiditis Hashimoto. Hashimoto. Ini grade berapa kira-kira? 2. Grade 0, 2. 1, atau 2? Ya, sudah grade 2 ya, karena dia sudah visible. Kalau dilihat aja dia udah kelihatan membesar, apalagi diraba ya, sudah grade 2. Yang kedua, curiga kenapa dia tiroiditis Hashimoto, karena dia lebih mengarah ke gejala hipotiroid, mudah capek, dia bradikardi, ada gangguan haid ya. Jawabannya A, sudah betul. Next. Boleh dibaca, Dek. 34 tahun mengeluh jantung berdebar-debar sejak 1 minggu yang lalu. Dia mengeluh gelisah, berkeringat dan badan mudah panas. Nyeri pada leher menjalar ke rahang bawah. Pernah demam 3 hari 2 minggu 2 minggu yang lalu. Dari pemfis ditemukan tekanan darah 140/90, nadi 110, suhu 37 derajat Celcius, terdapat struma diffuse, terus nyeritakan pada daerah kelenjar tiroid, tremor juga. Diagnosis pasien di atas adalah Jawabannya adalah, ayo. Apa? Kalau misalnya tadi tiroiditis ada 3, ada yang akut, ada yang subakut, sama yang kronik. Kalau misalnya tadi dia akut disertai gejala yang sistemik, dia ada demam, ya ada rasa panas, radang pada leher. Oke. Kalau dia subakut tadi seperti pada dekorven ya, disebabkan oleh virus. Kalau misalnya tadi supuratif akut kan disebabkan oleh bakteri ya. Kalau yang Riedel sama Hashimoto itu dia gejalanya lebih kronik ya, lebih di atas 3 bulan lah. Oke. Jadi kira-kira gejala apa ini diagnosisnya? Kayaknya tadi udah deh soal ini. Gejalanya adalah supuratif akut ya. Akut. Ya, akut ya.
bukan subakut, akut. Next. Didiagnosis Graves disease, ada takikardi, dikasih obat, tujuannya untuk menurunkan takikardi. Tadi soalnya udah sama ya, jawabannya adalah propranolol. Propranolol tadi tuh golongan apa? Beta blocker, Kak. Betul, beta blocker ya. Next. FT4-nya rendah, TSH-nya tinggi. Dia masuk golongan hipotiroid yang primer. Kenapa? Karena dia silang. Kalau TSH-nya tinggi, FT4-nya rendah, atau TSH-nya rendah, FT4 tinggi, maka dia termasuk golongan primer. Oke, kalau sentral tadi dia sama-sama rendah. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia TSH-nya rendah, FT4-nya tinggi, dia masuk apa? Ayo. Hipertiroid primer. Oke. Primer ya, sama-sama primer, tapi dia beda aja kalau FT4-nya aja. Kalau dia FT4 rendah berarti dia hipotiroid. Kalau dia FT4 tinggi berarti dia hipertiroid. Oke, next. Sama soalnya ya. Obat takikardi dikasih propranolol. Next. Ini juga sama soalnya tadi ya. Dia ada kejang otot. Kenapa? Pada saat membersihkan halaman katanya. Terus tidak ada penyakit sebelumnya, tidak ada, tapi saya lagi konsumsi ini dok, saya lagi konsumsi obat levotiroxin. Itu untuk meningkatkan tiroid atau untuk menurunkan tiroid? Meningkatkan. Meningkatkan tiroid, berarti pasien ini riwayat hipotiroid. Kenapa bisa hipotiroid? Oh, ternyata dia dulu itu pernah operasi post-op total tiroidektomi. Jadi tiroidnya udah diangkat semua, nggak ada lagi penghasil tiroid dalam tubuhnya. Nah, curiganya tadi juga bisa terjadi pengangkatan pada kelenjar paratiroid. Jadi selain pasien ini hipotiroid, dia juga mengalami hipoparatiroid. Hipoparatiroid akan mengakibatkan PTH-nya rendah. Karena PTH-nya rendah, maka akan terjadi hipokalsemia. Kalau jadi hipokalsemia, gampang terkena kejang otot. Gejala sign-nya apa? Trousseau sign. Apalagi satu lagi tadi yang diketuk pipinya? Soft sign. Ya, betul. Next. Kasus tiroid, terapi farmakologis yang ada di layanan primer, PTU ada, boleh kasih. Next, lanjut lagi. Ayo baca deh. Laki-laki 50 tahun datang ke poli umum RSUD dengan keluhan ada benjolan di leher, cepat membesar dan ikut bergerak saat menelan. Pada pemfis ditemukan nodul tiroid kanan diameter 4 cm, padat keras, permukaan benjol dan tidak nyeri. Apa pemeriksaan pertama untuk diagnosis penyakit pasien? Pemeriksaan pertama apa yang kalian butuhkan? Ayo, apa yuk? Jadi, kalau misalnya kita temukan benjolan di leher, terus dia ikut gerak menelan, terus pemfis nodul tiroid, maksudnya kita sudah yakin ini nodulnya asalnya dari tiroid nih. Nah, permukaannya benjol, padat keras. Ya, kalau kalau misalnya pemeriksaan pertama, tentu kita harus mencari fungsi-fungsi tiroidnya ya. Jadi jawabannya pemeriksaan hormon tiroid. Pemeriksaan pertama ya kalau pertanyaannya. Tapi kalau ditanya gold standar atau pemeriksaan tata laksana, kalau pemeriksaan definitifnya apa? Tentu saja harus di biopsi ya. Semua benjolan-benjolan, maukah dia difus atau dia nodul. Kalau dia sudah dapat itu benjolan ini, kita harus tetap biopsi apakah dia akan mengarah ke ganasan atau tidak. Oke. Tapi kalau ditanya pemeriksaan pertama,
Ini kita belum periksa hormon tiroidnya sama sekali. Kita harus periksa ya untuk melihat apakah dia pada hipotiroid atau hipertiroid. Nah, itu juga harus diterapi. Karena kalau misalnya kita cuma mau angkat kita angkat benjolannya aja, kita tidak melihat fungsi tiroidnya, nanti dia bisa jadi post op-nya malah jadi hipoparatiroid. Jadi lebih banyak efek samping yang terjadi kalau kita tidak periksa hormon tiroidnya. Oke, next. Baca deh selanjutnya. Ada pembesaran di leher untuk mengetahui fungsi tiroid. Pemeriksaan yang dilakukan bukan anti TPO, Kak. Kalau anti TPO tadi itu untuk fungsinya apa? Pemeriksaan untuk hipotiroid, Kak. Hipotiroid yang mengarah kepada proses autoimun pada tiroiditis Hashimoto ya. Kalau tiroglobulin dia mengarah ke keganasan, CA gitu ya. USG CT scan dia tidak spesifik, dia hanya akan melihat benjolan tapi dia tidak spesifik tiroid. Sebenarnya jawaban yang tepat adalah kalau foto ya. Kalau foto dia scintigraphy tiroid. Scintigraphy tiroid. Nah, kalau fungsi tiroid yang paling tepat ya udah tes tirotropin aja. Periksa T4-nya, periksa T3-nya ya. Tapi kalau dia katakan foto yang spesifik adalah scintigraphy namanya, scintigraphy tiroid. Boleh ya? Boleh. Next. Seorang perempuan 32 tahun datang dengan keluhan jantung berdebar yang sudah dirasakan sejak 3 bulan yang lalu. Dia juga merasa gelisah dan gemetar. Tekanan darahnya 140/90, nadinya 110 kali per menit, terdapat eksoptalmus di mata kiri, juga trauma difus grade 2 serta tremor. Diagnosis sementaranya itu Graves' disease, Kak. Tepat ya, hipertiroid disertai dengan ada eksoptalmus. Oke, sudah jago. Next. Terapi utama untuk pasien Graves yang hamil yaitu PTU. Boleh, PTU boleh. Oke, next. Pasien postirodektomi total menjadi tidak sadar, bradikardi, dan hipotermi. Apakah komplikasi yang dialami oleh pasien koma mixedema? Betul ya, koma mixedema ini dia sama seperti kalau dia hipertiroid, parahnya jadi apa? Hipertiroid disertai dengan gejala sistemik yang parah, apakah dia demam, hipotensi, ataupun dia penurunan kesadaran, namanya tirotoksikosis. Kalau misalnya dia hipotiroid, gejala yang beratnya itu tadi ya sudah ada penurunan kesadaran, bradikardi, hipotermi, itu dia masuk ke dalam koma mixedema. Ya. Jadi jawabannya sudah tepat B. Next. Ayo dibaca deh. Pemantauan yang paling utama dilakukan pada kasus hipotiroid pada anak adalah monitor pertumbuhan berat badan, pertinggi badan, dan hormon tiroid. Ya, betul ya. Jadi, karena tadi gejalanya hipotiroid pada anak apa? Dia mudah lemas, terus mudah capek, sembelit, obstipasi. Pokoknya anaknya udah sangat sudah sangat nggak bisa belajar dengan baik, ditambah dengan tadi karena dia misalnya ada hipotiroid kongenital, maka ada gangguan kecerdasan kayak retardasi mental itu bisa ada ya. Makanya harus dipantau hormon tiroidnya sama perkembangan tubuhnya karena dia kan jadi kreatinisme ya. Jadi periksa pertumbuhannya BBTB. Oke. Jawabannya E.
Ayo lanjut deh. Perempuan 30 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan gemetar yang dialami sejak 2 minggu terakhir. Kondisi ini disertai rasa panas, gelisah, sulit tidur, dan berkeringat. Pasien juga mengeluh nyeri pada bagian leher, terutama bila disentuh. Riwayat demam sekitar 2 minggu yang lalu selama 3 hari dan sembuh dengan paracetamol. Pemeriksaan fisis nadinya 100 kali per menit, reguler, nyeri sentuh daerah koli anterior, dan tremor. Apakah diagnosis awal kondisi ini? Kalau dari soalnya sebenarnya lebih mengarah ke akut ya. Kenapa? Karena dia demam dan nyerinya bersamaan kan. Karena kalau misalnya dia disentuh ada nyeri kan berarti ada proses peradangan pada benjolannya kan. Kalau kakak sih lebih ke tiroiditis akut. Tapi nanti kalian coba cari lagi jawaban temannya kalian yang lain. Kenapa dijawab subakut? Kalau dari waktunya sebenarnya iya sih. Kalau di bawah 2 minggu akut ya. Kalau 2 minggu sampai 3 bulan dia subakut. Kalau dia di atas 3 bulan baru dia baru kronik. Kalau misalnya pakai itu ya pakai hitungan waktu. Tapi ya kalau misalnya itu tadi kakak bilang kalau misalnya dia udah masih ada gejala-gejala radang, gejala-gejala demam sistemik kayak gitu akut sebenarnya. Kalau kakak sih jawabannya lebih ke B, tapi ini coba nanti tanya temennya ya. Iya, Kak. Ya, oke, next. Seorang pasien perempuan 50 tahun memeriksa hormon tiroidnya, ditemukan kadar FT4-nya menurun dan TSH-nya meningkat. Kesimpulan tentang kondisi fungsional tiroid pada pasien tersebut adalah hipotiroid. Hipotiroid apa tepatnya dia? Hipotiroid primer ya, cuman karena tidak ada optionnya, hipotiroid saja sudah betul. Oke, next. Tes tiroid berikut ini yang menilai kadar protein pengikat hormon tiroid adalah TBG. Apa itu TBG? Tiroglobulin, lebih tepatnya TGB ya, tiroglobulin yang tadi. Nah, itu fungsinya tadi untuk lihat keganasan ya, bisa tiroglobulin. Terus kalau TPO-AB itu sama dengan antibodi TPO untuk meriksa penyakit Hipotiroid. Ya, Hashimoto Tiroiditis. hipotiroid. Oke, next nomor 14. Nomor 5 atau nomor 14? Next apa? Pria Makin 50 gampang ya, tahun datang ke poliklinik dengan keluhan kejang pada kedua tangan dan jari tangan. Pasien riwayat operasi kelenjar tiroid 2 minggu yang lalu dan konsumsi levotiroxin. Hasil pemeriksaan kadar kalsium didapatkan nilai rendah dari normal. Apa kondisi yang mendasari gangguan pasien? Hipoparatiroidisme. Karena betul. Kalau dia ini kadar kalsiumnya hipo atau hiper? Hiperkalsemia. Hiper atau hipo? Hipokalsemia. Ya, hipokalsemia. Kalau gitu paratiroid hormonnya rendah atau tinggi? Rendah. Rendah atau tinggi ayo? Ya, jadi bisa rendah juga ya. Dia tidak sama seperti TSH. FT4 dia karena paratiroid hormonnya itu fungsinya mengambil kalsium dari tulang. Jadi nanti dia akan hipokalsemia, juga PTH-nya rendah. Oke, maka disertai juga kejang, maka dia lebih mengarah ke hipoparatiroid. Oke, next. Udah gampang ya, jadi gampang hafal karena diulang-ulang terus kayak gitu. Next.
Ini hafalan ini. Hormon tiroid sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pencegahan hipotiroid adalah dengan cara screening hipotiroid. Pengambilan sampel darah yang paling ideal untuk screening hipotiroid adalah 48 sampai 72 jamnya di tumit bayi. Oke. Kenapa ditumit, Kak? Nggak tahu, saya juga dinucu dulu kenapa ditumit ini, diambil darahnya bayi. Karena ya mungkin kalau di jari dia lebih rasa sakit, nanti bayinya rewel. Kalau ditumit kan dia ya kayak gitu lah. Kalau dari kadar darahnya sama aja kalau misalnya darah yang diambil ya. Dia nanti kita periksa fungsi tiroidnya, TSH-nya, FT4-nya. Oke. Hafal aja 48 sampai 72 jam. Next. Oke, jawab apa, Dek? Coba baca soalnya. Penanganan awal diberikan pada kasus hipertiroid adalah terapi PTU. PTU, betul ya. Kalau propanolol tadi itu untuk apa? Untuk anti takikardinya. Pembedahan itu kalau misalnya benjolannya sangat mengganggu atau dia sudah ada ke arah keganasan. Levothyroxine tidak mungkin diberikan kepada hipertiroid, nanti makin parah lah, gila. Gila sekali. Nah, kalau ada iodium radioaktif. Nah, jadi iodium radioaktif ini atau Lugol ya, biasa didengar dengan hampir sama fungsinya sama Lugol, itu dia lebih mengarah ke mengecilkan tiroid. Ya, jadi dia mengecilkan tiroid sebelum dioperasi. Jadi kayak apa ya? Dibantulah daripada kita langsung angkat gitu kan, dikecilkan dulu dengan iodium radioaktif. Itu namanya ya I131 khusus untuk iodium radioaktifnya. Oke. Kalau Lugol itu kan ditetes ya. Oke, next. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan anak sangat pendek. Anak sering mengalami konstipasi sejak berumur 1 tahun. Pada PEMFIS didapatkan tinggi badan 110, berat badan 40 kg, dan wajah sembab. Perkembangan anak sangat lambat. Pemeriksaan usia tulang sangat jauh terlambat dari usia kronologis. Riwayat kelahiran lahir normal, cukup bulan, sesuai masa kehamilan. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar FT4 rendah dan TSHS tinggi. Kemungkinan kelainan tiroid pada kasus ini adalah Apa jawabannya, Dek? Jawabannya yang pasti dia hipotiroid primer. Nah, hipotiroid primer ini apakah dia acquired? Acquired itu artinya didapat ya atau congenital. Membedakannya kalau acquired itu memang karena dari pola pola sehari-harinya gitu, dia kurang konsumsi apa tadi kayak dia kurang konsumsi apa tadi garam gitu ya, atau dia kayak ada kelainan dari tumor ya, tiba-tiba dia ada tumor di tiroidnya. Kalau dia kongenital memang dari lahir udah dapet gitu loh. Nah, jadi mengapa dia diarahkan ke kongenital? Kenapa? Karena dia sudah ada riwayat konstipasi sejak umur 1 tahun. Berarti mungkin aja waktu dia kecil itu dia nggak lewat screening. Oke, jadi dia nggak lewat screening hipotiroid, ya udah dibiarin aja tanpa terapi. Anaknya jadi pendek, bayangkan dia 11 tahun tapi dia masih 1 meter lewat dikit. Terus dia nggak bisa belajar, pada pemeriksaan hormonnya dia FT4-nya rendah, TSH-nya meningkat, ya udah dia hipotiroid kongenital. Ya. Jadi itu yang membedakan kalau dia primer ya ada kongenital dan didapat. Kalau misalnya tadi yang didapat itu tadi apakah dia ada ada adenoma atau apa, atau kalau misalnya dia kayak ke arah goiter ya, ke arah goiter yang karena kurang garam jadi gondok gitu ya. Next.
Seorang perempuan berusia 40 tahun datang ke klinik dengan keluhan kram pada jari-jari, tangan, dan kaki. Kondisi ini dialami sejak 3 bulan yang lalu. Kondisi ini disertai sering mengantuk, sulit konsentrasi, tidak tahan dingin, cepat lelah, dan sulit BAB. Pasien juga mengeluh berat badannya makin meningkat, walau porsi makannya menurun. Pemeriksaan fisik, nadinya 40 kali per menit, 48 kali per menit, muka sembab, struma diffuse, kulit kering. Apakah etiopatogenesis yang mendasari kondisi kasus ini? Antibodi yang menghalangi ikatan TSH dengan reseptornya. Sudah tepat itu? Ini kira-kira diagnosisnya apa, Dek? Hipotiroid, Kak? Ya, hipotiroid yang disebabkan oleh autoimun ya. Jadi dia lebih memang ke arah ke apa namanya? Adanya ini sama kayak antibodi yang menghalangi ikatan TSH dengan reseptornya. Jadi nanti serta-merta TSH-nya ada tapi dia nggak berfungsi begitu. Ya, jadi ada tinggi di dalam tubuh tapi dia tidak berfungsi untuk itu tadi kan ini kan dia FT4-nya rendah ya. Oke. Jadi ketika nanti diperiksa anti-TPO-nya dia akan positif. Kenapa? Karena adanya antibodi terhadap tiroid peroksidasenya. Jadi jawabannya A. Kalau misalnya yang B, kemudian yang B itu karena proses infeksi ya. Kemudian pembentukan jaringan fibrosis dan granulasi itu biasanya karena pertumbuhan jaringan, misalnya adenoma kayak gitu ya. Destruksi jumlah folikel itu misalnya pada karsinoma bisa. Jumlah reseptor TSH peningkatan. Kalau misalnya meningkat reseptor TSH-nya dia akan berkebalikan dari hipotiroid yang terjadi. Jawabannya adalah A ya. Next. Wow, ini yang medular tadi ya, kalsitonin jawabannya. Jadi ini ya, jadi dia ada benjolan, cepat membesar, ikut gerak menelan. Udah, terus ketika kita lakukan pemeriksaan ada nodul tiroid kanan diameter 4 cm, padat mengeras dan tidak nyeri. Ada beberapa tumor pada mukosa mulut dan neurofibroma pada badan dan lengan. Artinya ya dia sudah bermetastasis atau apa sudah menunjukkan manifestasi di tempat lain. Kemudian pemeriksaan yang paling benar untuk menegakkan karsinoma bila dicurigai karsinoma medular tiroid. Ini kalian udah cek di slide nggak? Kalau misalnya memang jawabannya kalsitonin, nggak apa-apa jawab kalsitonin. Tapi kalau misalnya yang kakak tahu ya, kalau misalnya dia sudah mengarah ke ganasan, mau dia papiler, mau dia medular, itu biasanya periksa tiroglobulin. Tapi kalau memang nanti di slide jawabannya kalsitonin, nggak apa-apa kalian jawab kalsitonin. Oke? Next. TSHS, FT4 itu untuk fungsinya aja. Keluhan leher membesar sejak 3 bulan terakhir, lemas, keringat, sulit tidur. Tekanan darahnya meningkat, nadinya meningkat, ada struma diffuse dan exophthalmos. Jadi diagnosisnya lebih mengarah ke Graves ya. Nah, kalau terapi utama yang diberikan kepada pasien ini apa? Nah, kalau misalnya yang B itu kan nggak mungkin, kan dia meningkatkan tiroid. Carbimazole sebenarnya ya bolehlah dia karena golongan thiamazole, dia fungsinya untuk menurunkan. Iodium radioaktif tadi fungsinya apa? Untuk mengecilkan. Kalau operasi subtotal tiroidektomi tidak ya, itu kalau misalnya dia sudah gejala yang lebih parah. Nah, kalau misalnya dia baru datang ke poli, baru 3 bulan membesar. Terapi awal tentu saja diberikan PTU ya, tapi karena tidak ada PTU, kita lihat yang dikasih ini, kita lihat tanda-tanda vitalnya dia sudah meningkat. Jadi terapi awal kita kasih pasien ini boleh dikasih propanolol dulu. Oke? Tapi kalau nanti jawabannya ada PTU terus nggak ada propanolol, kamu lebih jawab PTU aja ya. Thanks.
Ayo dibaca, Dek. Perempuan ber-40 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan kram pada jari-jari tangan dan kaki. Kondisi ini dialami sejak 3 bulan yang lalu. Kondisi ini disertai sering mengantuk, sulit berkonsentrasi, tidak tahan dingin, cepat lelah, dan sulit BAB. Pasien juga mengeluh berat badan makin meningkat walaupun porsi makan yang menurun. Pemeriksaan fisik denyut nadinya 48 kali per menit, muka sembab, struma difus, kulit kering. Apakah mekanisme yang mendasari kasus ini? Menurutnya basal metabolik rate tubuh. Ini sebenarnya lebih mengarah ke hipotiroid ya. Nah, coba kita baca dulu opsinya satu-satu. Meningkatnya feedback positif terhadap TSH. Jadi feedback positif itu maksudnya FT4-nya ini rendah. Nah, feedback positif itu bedakan dengan feedback negatif. Kalau feedback negatif yang dihasilkan misalnya rendah, FT4-nya rendah, maka TSH-nya akan menjadi rendah juga dihasilkan. Berarti ini memang rendah yang dihasilkan gitu loh, ngerti nggak? Kalau dia feedback negatif, makanya dia akan terjadi silang tadi. Jadi dia seperti primer. Kalau FT4-nya rendah, maka nanti tubuh akan feedback positifnya, feedback negatifnya akan menjadi meningkat TSH-nya seperti pada kasus hipotiroid. Nah, itu berarti salah ya. Jadi jawabnya harusnya meningkatnya feedback negatif. Nah, yang kedua, meningkatnya sensitivitas tirotropin di reseptor kelenjar tiroid. Enggak ya, tadi kalau yang terjadi pada autoimun sebenarnya dia lebih meningkatkan antibodi terhadap tiroid peroxidase itu yang meningkat ya, bukan tirotropinnya. Kemudian menurunnya respon TRH pada reseptornya di perifer. Enggak juga meningkatkan kadar hormon tiropin di perifer, apalagi itu enggak ya. Kalau misalnya dia meningkatkan kadar hormon berarti FT4-nya akan meningkat. Ya udah jawabannya C karena yang lain tidak tepat ya. Menurunnya basal metabolic rate tubuh. Bolehlah. Kenapa bisa? Karena itu tadi metabolisme yang terjadi di tubuh itu yang terjadi secara basal itu ya menurun. Jadi tidak ada FT4 yang dihasilkan secara massal. Jadi nanti dia akan ya itu tadi dia FT4-nya rendah tapi tidak ada juga respon tubuh yang kalau dia tidak mendapatkan obat dari luar dia tidak akan tidak akan ada obatnya gitu loh. Tubuh itu sudah tidak bisa menghasilkan, tidak bisa menstimulasi TSH-nya untuk meningkatkan FT4. Gitulah gambarannya secara singkat ya. Jawabannya C. Nah, ini dia datang dengan berdebar. Sudah 3 bulan, tidak tahan panas, gelisah, keringat. Sedang mengkonsumsi levotiroxin. Dosis 200 mg sejak 1 tahun terakhir. Hasil pemeriksaan FT4 tinggi dan TSH rendah. Tampak bekas luka daerah leher, tremor nadi 100 kali per menit. Apakah penyebab pasien ini? Nah, kalau misalnya dia dari pasien, dia sudah 3 bulan ini tidak tahan panas, gelisah, dan berkeringat. Dia gejalanya seperti hipertiroid kan? Nah, pasien ini mengonsumsi obat levotiroxin. Berarti dia tidak ada tiroid yang dihasilkan dalam tubuh, dia mendapatkan tiroid dari luar, yaitu dari levotiroxin, dari eksternal. Kemudian kita periksa FT4-nya tinggi. Oke, dan kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, ada tampak bekas luka. Jadi dia ada kita curigai ada riwayat operasi pengangkatan tiroid. Oke. Nah, penyebab kondisi pasien ini adalah hipertiroid. Kenapa bukan tirotoksikosis, Kak? Karena kalau dia tirotoksikosis pasti sudah ada gejala demam, kemudian ada penurunan kesadaran atau dia ada hipotensi. Nah, kalau pada pasien ini dia normalnya sebenarnya dia adalah hipotiroid, cuman dikasih aja dia tiroid dari luar. Jadi tubuhnya itu sebenarnya lebih dosisnya itu terlalu tinggi untuk tubuhnya gitu. Jadi dia mengalami hipertiroid. Oke, next. Oke, pengobatan yang diberikan pada kasus hipotiroid adalah levotiroxin. Sudah betul ya, dia meningkatkan kadar tiroidnya. Kalau captopril, propranolol sebenarnya kan memang
Captopril kan obat antihipertensi, tapi dia tidak digunakan untuk mengatasi gangguan kardiovaskular dari kelainan tiroid. Yang digunakan adalah propranolol. Metimazol boleh diberikan PTU pada orang hipertiroid. Next. Pada Graves disease dengan hipertiroidisme, hamil, tirostatik yang tepat adalah kembali lagi trimester 1 PTU, trimester 2 dan 3 metimazol. Gampang. Next. Gejala klinis pada kasus hipertiroid adalah jantung berdebar-debar dan malas makan? Tidak. Dia nafsu makannya makin meningkat. Hipotermi dan konstipasi? Tidak. Kalau hipertiroid dia lebih merasa panas ya, tidak hipotermi, dan dia diare bahkan, bukan lagi konstipasi. Kalau hipotermi dan konstipasi kan hipotiroid. Gemetar dan tidak tahan udara dingin. Gemetarnya boleh, gelisah boleh, tapi kalau tidak tahan udara dingin itu gejala hipotiroid. Wajah sembab dan kuat menetek. Ini pada bayi tidak ya, dia wajahnya sembab pada hipotiroid, kuat menetek misalnya pada hipertiroid ya. Yang paling tepat adalah hiperaktif dan berat badannya turun pada anak ya. Ini jawabannya D. Pada penyakit Graves, tanda hipertiroidisme adalah exophthalmos, iya ya. Demam bisa, berat badan turun bisa, tremor, kecuali bradikardi. Yang terjadi pada penyakit Graves adalah dia takikardi, betul. Next. 50 tahun datang dengan benjolan pada leher. Depan cepat membesar, ikut gerak menelan. Ada nodul tiroid dengan diameter 4 cm, padat keras, permukaan berbenjol. Pemeriksaan pertama yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis ini adalah FNAB tiroid ya. Kenapa? Karena kita lebih mencurigai ke arah keganasan. Nah, soal yang sebelumnya kan ada kakak jawab juga pemeriksaan hormon tiroid. Itu kalau misalnya tadi itu ya, kalau dia nodulnya tidak nyeri, terus dia tidak pokoknya tidak ada gejala-gejala kayak inilah, tidak ada mengarah keganasan. Kalau misalnya dia pertumbuhannya lambat, terus dia permukaannya dia lunak, kenyal, itu cukup diperiksa hormon tiroidnya aja. Tapi kalau misalnya dia gejalanya dia sudah permukaan berbenjol, padat keras, dan cepat membesar, itu kita sudah lebih curiga ke arah keganasan. Makanya dilakukan saja biopsi, yaitu ya dengan FNAB. FNAB itu apa Kak? Fine needle aspiration biopsi. Jadi biopsi itu dia nanti akan periksa hasil biopsinya di bawah mikroskop dengan PA ya. Jadi dia nanti, oh ini ada gambar-gambaran ke arah keganasan, ada sel-sel maligna gitu ya. Bisa ya. Jadi kalau misalnya dari benjolannya dia langsung berbenjol-benjol, cepat membesar, terus padat keras, itu langsung aja FNAB. Tapi kalau dia masih kayak tidak nyeri, dia masih kenyal, dan tidak terlalu mengganggu lah pembesarannya, itu cukup kita periksa hormon tiroid aja. Jadi kita tidak curiga ke arah keganasan, walaupun nanti setelah diperiksa hormon tiroidnya dia kita mau periksa biopsi juga nggak apa-apa gitu. Next. Oke, gemetar, rasa panas, sulit tidur, berkeringat. Nyeri pada bagian leher bila disentuh. Kemudian ada demam sekitar 2 minggu lalu dan sembuh dengan paracetamol. Nadinya dia 100 kali, nyeri sentuh di daerah koli anterior dan tremor. Apakah mekanisme dasar kondisi ini? Mekanismenya adalah tiroiditis. Nah, tiroiditisnya apakah ada penyebab infeksi? Tidak ya, tidak ada. Kalau infeksi itu misalnya dia ada pos operasi di daerah situ ya. Artinya ada infeksi dari luar. Tapi kalau misalnya dia hanya inflamasi aja, itis biasa, cukup dengan jawabannya B ya, inflamasi. Jadi arah soal ini ke tiroiditis akut ya. Oke, next. Pasien perempuan 55 tahun dengan pembesaran tiroid, gejala hipertiroid seperti tremor, diare, takikardi, keringat berlebih, exophthalmos, dan berat badan. Tes laboratorium untuk mengkonfirmasi etiologi penyebab hipertiroid itu